Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini, Senin 9 September 2024, dalam Pekan Biasa yang ke-23. Bacaan yang akan kita renungkan akan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Dengan tema menjadi tulus, original, dan bertanggung jawab. Dari bacaan Injil yang kita dengarkan, seringkali ada tendensi untuk memperlawankan hukum dan cinta kasih. Itu tentu saja bukan hal yang mengagetkan, apalagi melihat realitas sosial yang hari-hari ini terjadi. Bahwa hukum seakan-akan menjadi milik atau dikuasai mereka yang menguasai perekonomian, menguasai kekuasaan, atau mempunyai kapital-kapital dalam hidup berpolitik, hidup bersosial. Tetapi lebih dalam dari itu, ternyata dalam ajaran Kristus, hal yang pertama-tama harus diutamakan adalah cinta kasih. Dengan demikian, dalam hidup kita sehari-hari, kita diundang untuk pertama-tama mendengarkan suara hati kita, di mana dalam ajaran gereja, kita berjumpa dengan Tuhan melalui suara hati. Roh Kudus menerangi hati kita untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Dan itu yang dibuat Yesus ketika menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Pada hari Sabat yang sebenarnya setiap orang dilarang untuk bekerja pada hari Sabat, tetapi Yesus melakukan itu. Untuk berbuat baik terkadang ada dua filter yang membuat kita tidak tulus atau tidak menjadi diri sendiri, tidak original. Pertama-tama adalah kekakuan pandangan kita atau ketakutan kita pada hukum. Hukum sebenarnya dibuat untuk membuat masyarakat yang lebih baik, untuk menjadi sarana untuk membantu kita berbuat baik. Maka bukanlah hukum yang sehat, bukanlah peraturan yang sehat di rumah kita, di komunitas kita, atau di masyarakat jika peraturan itu menghalangi orang untuk berbuat baik. Lalu filter atau hambatan yang kedua untuk berbuat baik, untuk menjadi diri sendiri dan untuk menjadi tulus adalah seringkali penilaian orang lain. Saudara-saudari, tiap-tiap orang itu mempunyai kebebasan untuk memberikan penilaiannya. Tetapi jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan kasih yang sejati, dan kehilangan sukacita yang mendalam karena menunda berbuat baik. Karena terlalu banyak berpikir sebelum berbuat baik, takut dinilai itu, takut dinilai ini, hingga akhirnya membatalkan atau lupa berbuat baik. Maka yang terpenting adalah tadi, kalau kita benar-benar memang mempunyai motivasi yang murni untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, lakukan itu. Karena Tuhan tentu mengajarkannya untuk mendahulukan kasih, mendahulukan mereka yang lebih membutuhkan. Dan poin yang ketiga yang sangat indah juga kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini adalah juga soal tanggung jawab. Ketika seseorang sudah mempunyai kuasa, mempunyai talenta, mempunyai keahlian di bidang tertentu, tentu saja itu menjadi hal yang baik karena bisa membantu sesama, tetapi lebih dari itu dituntut tanggung jawab. Dan Yesus dalam bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan menunjukkan itu. Beliau menunjukkan kuasanya, melaksanakan mukjizat secara bertanggung jawab. Kekuasaan yang beliau miliki bukan untuk menjadi sarana kesombongan, untuk menjadi sarana membandingkan diri dengan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah, tidak. Tetapi memilih di saat yang tepat, kepada orang yang tepat, dan di waktu yang nampaknya tidak tepat, tetapi waktu Tuhan selalu tepat untuk menunjukkan kuasa Allah, untuk menyadarkan kita bahwa mungkin di hari-hari ini kita bisa membeli hukum, kita bisa membeli peraturan, atau mungkin membeli perasaan orang lain, tetapi kita tidak pernah bisa membeli keselamatan, membeli damai yang sejati dan sukacita yang sejati yang diberikan Tuhan dalam hati kita. Karena meskipun orang bisa berbuat jahat, bisa menutupinya dengan segala sesuatu, dengan segala rasionalisasi, bahkan juga dengan hukum, tetapi
orang tidak bisa membohongi dirinya sendiri dan membohongi Tuhan yang sedang menyuarakan kebenaran, yang sedang menyuarakan keadilan di dalam hatinya. Maka orang yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan, orang yang bertanggung jawab mempergandakan talenta, memberikan talenta untuk sesama adalah mereka yang mendengarkan tuntunan Tuhan dari dalam hatinya, tidak takut untuk dinilai orang lain, dan apapun yang terjadi setelah ia berbuat baik, ia tetap merasakan damai dan sukacita karena boleh melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, karena boleh bertanggung jawab atas kekuasaan, atas talenta, dan atas apapun yang Tuhan berikan, dan mestinya semakin kita bagikan dan kita gandakan kepada sesama yang membutuhkan. Tetap bersukacita karena melaksanakan kehendak Tuhan. Tetap bersukacita karena menjadi pribadi yang tulus, yang original, dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka semoga hidup kita, keluarga, karya, komunitas, dan niat-niat baik kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.